Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di lambung talam mat kayu haga. Kalau bedeg gumbu hentak ketipu. Di malah salam saya ngalipuka. Salam hanggum nih, ulun Lampung. Tabi pun. Iya pun. Perkenalkan saya Bagas Arya Arianto. Saya Amanda Rizka Putri. Kami Duta Bahasa Provinsi Lampung 2020. Jika kami terpilih menjadi Duta Bahasa Nasional 2020, kami akan memasyarakatkan belalai. Berperan aktif dalam memartabatkan bahasa Indonesia. Langsung berkontribusi nyata dalam pelestarian aksara dan bahasa daerah. Laksanakan kegiatan inovatif dan kreatif untuk memajukan literasi. Itulah langkah yang akan kami lakukan sebagai Duta Bahasa Nasional 2020. Generasi muda, cintai bahasa, lestarikan budaya, majukan literasi. Moham sapa lagi mak ganta, kapan lagi? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngobrol Bareng Alumni. Kali ini kita sudah kedatangan tamu spesial, salah satu alumni kita yang saat ini telah menjadi Duta Bahasa Provinsi Lampung. Gitu. Siapa dia? Oke, silakan Bang, perkenalkan diri. Perkenalkan, saya Bagas Arya Arianto, Duta Bahasa Provinsi Lampung tahun 2020. Dan alhamdulillah kemarin menjadi Duta Bahasa Nasional terfavorit tahun 2020. Oh, jadi terfavorit ya? Iya, Oke. Jadi dapat predikat Duta Bahasa terfavorit se-Indonesia tahun 2020. Itu gimana ceritanya Bang? Kok bisa nyampe ke nasional itu? Jadi awalnya memang kan saya dari SMA sebenarnya. Iya, Itu SMA. suka dengan kebahasaan. Pernah ikut LCT bahasa, pernah ikut lomba debat bahasa Indonesia juga. Dan waktu itu karena lagi corona kan daring tuh. Iya. Kemudian juga kan di rumah ya nggak ngapa-ngapain, hanya di rumah aja. Jadi berpikir kegiatan apa yang kira-kira bisa ya ningkatin prestasi juga, nambah kemampuan dan lain-lain. Dan waktu itu ada pembukaan Duta Bahasa di Provinsi Lampung. Daftar dan alhamdulillah masuk finalis dan alhamdulillah lagi jadi pemenang satu. Jadi pemenang satu. Dan setelah jadi pemenang satu berhak untuk mewakili Provinsi Lampung di ajang nasional. Oke, tapi seru ya kayak ke apa? Seru banget, Kegiatannya. seru banget. Oke, dan Bang Bagas ini alumni kebangsaan Alumni kebangsaan angkatan keempat. ya. Angkatan keempat tahun 2020 sudah mewakili Provinsi Lampung. Itu sempat ramai tuh Bang di grup guru, grup keluarga besar sama kebangsaan nih. Bang Bagas sudah jadi duta ini dan semua guru-guru hampir bikin status ucapan selamat kan sebagai apresiasi. Dan meskipun sudah alumni tapi masih bisa membanggakan dan kami yang di sini merasa bangga. Sampai bisa dikatakan hampir semua guru karyawan tuh bikinin status story WA, Instagram gitu, ngepost foto Bang Bagas sebagai duta bahasa. Itu luar biasa. Kemudian mau bisa jadi seperti itu gimana Bang? Siapa tahu adik-adik kita mau jadi duta bahasa. Iya. Jadi awalnya memang selain tertarik di dunia bahasa, karena gini Pak, saya berpikir bahwa setiap kehidupan kita itu berhubungan dengan bahasa. Iya, pasti. Interaksi sosial manusia menggunakan bahasa. Iya. Dan setiap bidang ilmu, itu teknik, aktuaria, bisnis itu pasti ada bahasanya. Apalagi mahasiswa. Mau ada karya tulis akhir, ada juga esai, dan itu membutuhkan kemampuan dalam berbahasa. Dan saya pikir ketika saya mengikuti Duta Bahasa dan juga mempelajari tentang bahasa, saya itu menambah pengetahuan saya, kemampuan saya, baik itu dalam menulis, kemudian juga membaca dan juga berbicara atau bicara publik. Dan memang ketika saya masuk Duta Bahasa itu banyak sekali pengetahuan yang saya dapatkan. Seperti misalnya bagaimana kita berbicara berbahasa yang baik dan benar. Kemudian juga saya mengenal istilah yang namanya Trigartra Bangun Bahasa. Itu mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah dan menguasai bahasa asing. Dan ini menurut saya adalah 3 poin yang harus bisa generasi kita itu maksimalkan. Kayak sekarang kan banyak banget nih anak-anak muda yang mempelajari bahasa asing, tetapi asing dengan bahasanya sendiri. Misalnya dia nggak tahu bahasa Indonesianya caption, nggak tahu bahasa Indonesianya podcast. Padahal itu ada bahasa Indonesianya, seperti podcast bahasa Indonesianya siniar. Iya, terus PPT slide bahasa Indonesianya Salindia. Banyak yang nggak tahu kan, mereka ya. Atau juga misalnya nih ada yang kerja online, daring kan nggak tahu, banyak yang nggak tahu. Terus kalau kerja kebanyakan orang bilang meetingnya di cancel,
Tidak ada yang bilang kayak rapatnya dibatalkan gitu. Jadi mungkin saya juga sebagai duta bahasa berperan untuk meningkatkan generasi muda untuk lebih memartabatkan bahasa Indonesia sih dan bangga dengan bahasa Indonesia. Jadi emang itu tugas seorang duta bahasa itu seperti itu ya. Karena ya tidak bisa dipungkiri bahwa bahasa Indonesia ini bahasa yang besar karena kan kita penuturnya banyak. Tapi rasa cinta masyarakat itu perlu ditingkatkan. Kayak contohnya itu bahasa Perancis. Bahasa Perancis itu menjadi salah satu dari 6 bahasa PBB. Kenapa dia bisa? Karena masyarakat itu sangat cinta dengan bahasa Perancis. Jadi kalau bisa ketika kita berkunjung ke sana, itu masyarakat sana yang pakai bahasa Perancis. Jadi bahasanya diakui gitu. Dan kalau bisa bahasa Indonesia itu sebenarnya berpeluang untuk menjadi bahasa internasional. Ya tapi itu sempat dengar kayaknya digadang-gadang bahasa Indonesia jadi bahasa di ASEAN ya. Iya. Itu gimana? Itu coba Abang jelasin, bener nggak sih kayak gitu tuh Bang? Benar, kenapa? Karena Indonesia di negara ASEAN itu kan punya penutur yang banyak, masyarakatnya banyak. Di Vietnam juga bahasa Indonesia itu menjadi bahasa kedua. Di Vietnam, iya. Jadi bahasa kedua bahasa Indonesia. Kemudian juga banyak dipelajari di program studi di universitas yang ada di Asia juga. Jadi kan bahasa Indonesia ini sebenarnya kan awal mulanya dari bahasa Melayu kan. Nah bahasa Melayu ini dulu pernah menjadi bahasa persatuan di kawasan Asia. Makanya sebenarnya bahasa Indonesia ini sangat berpeluang untuk menjadi bahasa atau lingua franca istilahnya. Lingua franca itu bahasa penghubung di Asia bahkan di dunia internasional sebenarnya. Kayak pernah dengar juga di Universitas Jepang itu ada jurusan bahasa Indonesia. Jepang, Australia itu ada program studi bahasa Indonesia. Oke, kemudian ada nggak Bang bahasa gaul? Tapi udah jadi bahasa yang baku gitu, ada nggak? Sebenarnya gini, bahasa kita itu kan namanya fenomena sosial ya. Bahasa itu berkembang dengan seiring berjalannya waktu, dengan lingkungan sosial yang berbeda-beda gitu. Jadi di KBBI pun ada gitu. Jadi bahasa yang tadinya bahasa gaul, cuman karena banyak pemakainya, kemudian juga kira-kira bisa dimasukkan, ya dimasukkan ke dalam KBBI. Ada juga yang bisa mengajukan KBBI juga. Cuman itu disaring juga ada di badan bahasanya gitu kan. Ada yang dari bahasa daerah. Misalnya nih bahasa Lampung itu ada yang masuk KBBI. Apa itu Bang? Sayubumi Ruwajurai. Sangbumi Ruwajurai. Sayubumi Ruwajurai itu masuk ke KBBI pernah. Kemudian Sakai Sambayan itu ada di KBBI. Dia diserap gitu kan. Kemudian mungkin fenomena bahasa gaul itu kayak yang rame waktu itu anjay kan. Iya anjay. Sebenarnya rame banget tuh. Menurut saya sih ya anjay itu biasa gitu. Itu kan bentuk eufemisme dari ya mohon maaf anjing gitu kan. Tapi kan sebenarnya anjing dari KBBI juga ada gitu artinya. Hewan berkaki 4 dan lain-lain. Makanya ketika ada orang yang mempermasalahkan sebuah kata itu menurut saya agak buang-buang waktu. Karena ya bahasa itu berkembang sangat cepat gitu kan seiring berjalannya waktu dengan fenomena sosial gitu. Yang diperhatikan itu sebenarnya bukan katanya tapi penggunaannya sebenarnya. Oh iya penggunaannya. Kemudian kayak Bang Bagas ini kan jadi duta bahasa itu dari apa sih yang menaungi apa? Jadi duta bahasa itu kan kalau organisasinya itu namanya Ikatan Keluarga Duta Bahasa Lampung, IK2 Lampung. Itu merupakan mitra dari Kantor Bahasa Provinsi Lampung. Jadi kantor bahasa. Dinaungi oleh Badan Pengembangan dan Pelatihan Bahasa dan dibawahi langsung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oh jadi langsung ke Kemendikbud khusus dulu. Kemudian ada nggak pelatihan khusus untuk duta bahasa nih atau semacam pelatihannya kayak mana itu? Jadi kalau kita mengikuti ajaran duta bahasa itu banyak banget tahapnya. Kayak bakat, habis itu ada UKBI, uji kemahiran berbahasa Indonesia. Kemudian ada wawancara 3 bahasa. Kemudian ada juga dia karantina. Nah, karantina ini kita diajari kayak ejaan, penggunaan bahasa yang baik dan benar dan lain-lain gitu kan. Kemudian juga ada namanya Krida Bahasa. Jadi itu membuat sebuah program kerja yang berkontribusi kepada masyarakat tentang kebahasaan. Misalnya nih kalau saya pas ke nasional, saya membuat aplikasi Belalai namanya. Jadi Belalai ini merupakan akronim dari Belajar Aksara dan Bahasa Lampung Asyik yang ditujukan untuk anak-anak usia prasekolah. Jadi ini merupakan aplikasi pengenalan bahasa dan aksara Lampung untuk anak usia prasekolah karena kita ketahui bahwa bahasa Lampung ini sebenarnya terancam punah kan. Iya benar. Banyak banget bahkan di Kota Bandar Lampung tuh jarang banget orang-orang yang pakai bahasa Lampung gitu. Makanya kita buat itu. Iya, bahkan sempat ada juga sih Bapak dengar atau dengar dari banyak orang itu kalau orang luar
datang ke Jawa Barat, pulang bisa bahasa Sunda. Iya. Tapi orang bahkan yang udah lahir di Lampung, bertahun-tahun di Lampung masih sulit bahasa Lampung gitu kan. Itu yang merupakan salah satu ya mungkin ya krisis juga lah itu Iya. Lampung, dan salah satu penggeraknya ya generasi milenial saat ini. Oke. Jadi jangan lupa bahasa Lampung ya. Dan kita juga di SMA Kebangsaan sudah ada mata pelajaran bahasa Lampung. Itu gimana menurut salah Saya satu? sih ya sangat membantu. Sangat bantu ya. Membantu karena saya kan sebenarnya bukan sekolah Lampung, tapi ya karena kita bukan sekolah Lampung, kita bukan sekolah Lampung, kita orang Lampung. Karena Kita tinggal di Lampung. Benar. Walaupun sedikit setidaknya ya tahu lah bahasa Lampung itu seperti apa, dan di kebangsaan alhamdulillah kan belajar juga, jadi ya sedikit sangat terbantu sih dengan itu. Oke, jadi yang dulu kan waktu zaman Bapak pun SMA itu udah nggak ada bahasa Lampung, yang ada cuma SD SMP. Begitu SMA sudah nggak ada, dan di sini ternyata ada. Ya. Bang Bagas kan duta bahasa 2020, 2021 pasti ada dong. Iya. Pasti ada kan. Nah itu kalau misalkan adik-adik semua ini mau ikut, mau jadi kayak Bang Bagas, apa yang perlu dipersiapkan dan bagaimana tahapannya itu Bang? Jadi untuk adik-adik yang mungkin ingin mengikuti ajang duta bahasa itu nanti akan ada pendaftaran yang akan langsung disosialisasikan di Instagram IKA Dubas Lampung. Insya Allah akan dilaksanakan setelah bulan puasa. Sebelum puasa Ya, April ya? dilaksanakan Setelah April. Mei mungkin. Jadi di ajang itu persiapkan diri ya seperti belajar ejaan atau bahasa Indonesia atau bahasa Lampung dan lain-lain. Kemudian yang penting sih kalau mau belajar, kalau mau masuk duta bahasa ya Pak, yang ditekankan adalah mau berproses sih. Iya benar. Mau berproses dan mau berkontribusi itu aja, karena ya kita memang dituntut untuk berkontribusi di bidang kebahasaan. Terus juga buat adik-adik sih kalau pesan dari saya, jangan takut untuk mencoba, jangan takut gagal, jangan takut berkarya. Kenapa? Karena kegagalan dan lain-lain itu kan seni kehidupan dan itu membentuk kalian gitu. Jadi dan juga walaupun kalian nih, misalnya kalian masih muda nih, jangan mau mentang-mentang masih muda, weh lu nggak bisa, lu masih muda gitu kan. Banyak banget kayak gitu. Bener kayak gitu. Ya sebenarnya itu wajar, saya pun pasti mengalami kayak gitu kan. Karena gini, ketika generasi kita itu kan banyak dianggap tidak berpengalaman oleh generasi di atas kita misalnya, karena kita masih muda. Tapi ingat lagi kalau kita ini sebenarnya menjadikan masa depan. Yang bawa ya generasi kita gitu kan. Jadi jangan takut untuk gagal, jangan takut untuk mengemban amanah gitu kan. Karena amanah itu tidak memilih orang hebat sih sebenarnya, tapi amanah itulah yang menjadikan orang itu hebat. Oke, karena amanah kita bisa hebat ya. Dan jangan takut gagal. Kita tidak akan pernah berhasil kalau tidak mencoba. Benar ya? Oke, dan ini alhamdulillah banget Bang Bagas. Terus terang Bapak, pengetahuan tentang bahasanya itu bisa dikatakan sedikit sekali, dan begitu ngobrol ternyata luas sekali bahasa Indonesia itu. Dan sekarang juga lagi sering tuh Bapak lihat di Instagram ada bahasa Indonesia yang baru dibekukan ya. Ya kita itu daring, luring, kemudian email ya, dan itu banyak sekali. Dan itu kalau kita mau ngecek bahasa-bahasa itu di mana Pak? Ada, kalau misalnya mau ngecek bahasa baku, iya, bahasa aplikasi KBBI. Di KBBI ya, ada bisa ya. diunduh di Play Store gitu, ada sih dia. Jadi bisa di-download di Play Store KBBI ya. Dan itu udah semua ya udah dibekukan ya. Ada juga mungkin kalau misalnya kalian mau ngecek padanan kata asing, itu ada di SPAI sih. SPAI itu Senarai Padanan Kata Asing. SPAI itu aplikasi ya? Dia website. Jadi websitenya spai.com. Cari aja SPAI. SPAI nanti pasti nongol ya. Oke, jadi buat kalian yang mau mendalami tentang bahasa Indonesia bisa cek ya. Atau kalau mau jadi duta bahasa buat anak-anak SMA Kebangsaan atau yang lainnya bisa hubungi Bang Bagas. Ya, Bang Bagas sudah mewakili Lampung ke Indonesia. Jadi manfaatnya luar biasa buat luar biasa, apalagi relasi ya. Yang penting relasi ya, hubungan kita sama orang. Oke, terima kasih Bang Bagas sudah berkunjung, sudah sharing tentang pengalamannya menjadi seorang duta bahasa. Harapannya kedepannya akan ada lagi duta-duta bahasa Indonesia dari kita ya. Silahkan nanti hubungi Bang Bagas, bisa lewat Instagram ya. Oke, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.